warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin perkenalan. Terlalu muda, nama Elisa Novali Ardana, kelas KPNA, NRP 236101019. Di sini saya akan mempresentasikan kerja saya. Ekspor impor sendiri ialah mengirim dan menerima barang melalui pelayaran. Pelayaran adalah salah satu moda transportasi utama dalam kegiatan ekspor impor. Melalui kapal laut, barang-barang dapat dipindahkan dengan efisien dari suatu negara ke negara lain, membuka peluang bagi perdagangan global. Definisi dan konsep dasar-dasar ekspor impor. Ekspor, pembelian barang atau jasa dari negara lain ke dalam negeri. 2. Impor, penjualan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. 3. Manfaat memperoleh barang atau jasa yang tidak tersedia di dalam negeri, meningkatkan pendapat ekspor dan memperluas pasar. Proses ekspor impor melalui pelayaran niaga. Persiapan, mengumpulkan dokumen, memenuhi persyaratan dan pemasaran pengiriman, penerima, pembongkaran barang di pelabuhan tujuan, pengurusan dokumen dan penjalanan barang. 3. Pengiriman, pengangkutan barang ke pelabuhan, pembuatan di kapal dan pengiriman laut. Dokumen-dokumen penting dalam ekspor impor pelayaran. 1. Surat muatan kapal atau bill of lading. Bill of lading sendiri bisa dikatakan dokumen kepemilikan barang dan kontrak pengiriman. 2. Packing list. Packing list ialah daftar rincian isi dan jumlah barang yang dikirim. 3. Faktur komersial. Faktur komersial sendiri ialah rincian tagihan atas barang yang dikirim. 4. Sertifikat asal atau bisa disebut Certificate of Origin. Sertifikat asal ialah bukti bahwa barang diproduksi di negara tertentu. Peran pelabuhan dalam rantai ekspor impor. Penerima dan pengiriman. Pelabuhan menjadi tempat bongkar muat barang ekspor dan impor. Logistik. Pelabuhan mengelola rantai pasokan dan menyediakan layanan logistik. Administrasi. Pelabuhan memperoleh dokumen-dokumen penting dalam kegiatan ekspor impor. Tantangan dan kendala dalam ekspor impor pelayaran niaga. Infrastruktur terbatas. Kapasitas dan fasilitas pelabuhan yang terbatas dapat menghambat kelancaran arus barang. Kendala logistik. Koordinasi, ketepatan waktu, dan efisien logistik dapat menjadi tantangan tersebut. Birokrasi berbelit. Proses perizinan dan administrasi yang rumit dapat memperlambat pengiriman barang. Iklim dan cuaca. Faktor alam seperti cuaca buruk dapat mengganggu kelancaran operasi pelayaran. Optimalisasi ekspor dan impor melalui pelayaran niaga. Digitalisasi memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisien dan transparansi proses. 2. Kemitraan, kolaborasi antara pengangkut kepentingan untuk mengoptimalkan rantai pasok. Infrastruktur, investasi dalam mengembangkan infrastruktur pelabuhan yang modern dan terintegrasi. Regulasi, menyederhanakan regulasi dan prosedur untuk memperlancarkan proses ekspor impor. Terima kasih. Self assessment di mata kuliah pelayaran niaga, saya menilai diri saya sendiri dengan nilai B. Saya rasa masih banyak yang belum saya ketahui di dunia pelayaran niaga dan masih perlu belajar tentang dunia pelayaran niaga. Terima kasih, selamat malam.